Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berjarak 2 bulan saja dari target penyelesaian LRT Jakarta fase 1B yaitu di bulan Agustus. Tanpa di bagian depan, ini masih proses penyambungan layang LRT Jakarta di sekitar kawasan Manggarai yang sudah dilewati yaitu jalur kereta jarak jauh dan juga Cikarang lain di sisi bawah. Kemudian layang KRL ini dalam tahap persiapan penyambungan. Dan ini merupakan salah satu titik penting untuk proses meneruskan secara utuh layang LRT Jakarta dari Velodrome sampai ke arah Manggarai. Dari media sosialnya Waskita dapat kita lihat untuk steel box girder yang akan menyeberang di atas rel kereta di sini disiapkan yang kedua. Dan itu pekerjaannya dilakukan ya di malam hari dengan menyambungkan segmen dan segmen sehingga dapat di-launching ataupun diteruskan dan terhubung di antara kedua bagian pilar yang menyambungkan layang dari arah Jalan Tambak ke arah Manggarai. Untuk memperlancar dan memudahkan pekerjaan, maka arus lalu lintas direkayasa di bagian bawah ataupun di sekitar halte Transjakarta Manggarai. Dari arah Jalan Tambak sebenarnya sudah ada satu steel box girder yang sudah memanjang sampai ke lintasan kereta ya ataupun lintasan kereta KAJJ, lintasan double track. Namun saat ini dilanjutkan lagi untuk menaikkan segmen berikutnya. Jadi ada dua steel box girder memanjang nantinya baru diteruskan menyeberang di atas layang KRL. Nampaknya seperti itu sehingga tersambunglah dari pilar 160B ke pilar 161B menyeberang di atas pintu air Manggarai dan juga double track serta layang KRL. Untuk perjalanan pemantauan kita akan mulai dari arah halte Transjakarta Pasar Rumput, tepatnya di depan Rumah Susun Pasar Rumput. Di depan kita ini adalah Jalan Sultan Agung dan terkadang kendaraan bermotor oknum ya. Roda 2 sering lawan arah di kawasan ini dikarenakan mungkin memutar terlalu jauh. Baik, untuk yang ataupun pilar LRT Jakarta fase 1B paling ujung adalah di sini ataupun di dekat JPO yang menghubungkan halte Transjakarta kedua sisinya. Jika LRT Jakarta selesai, maka di bagian pinggir ini sebaiknya juga dapat dilakukan revitalisasi trotoar ya, kabel udaranya diturunkan serta pagarnya bisa diganti. Nah, kita coba tadi pakai AI untuk mendesain bagaimana kalau area pinggirnya trotoarnya bagus seperti ini, sudah dipagar, ada bangku dan kabel udara di sisi kanan kita lihat sudah hilang. Hanya saja mungkin perlu agak lebih pintar sedikit, motornya tadi naik ke trotoar, nggak apa-apa. Mungkin promnya perlu di-adjust ya. Lanjut ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Di bagian tengah Jalan Sultan Agung di sini sudah mulai banyak yang dibuka. Sebelumnya areanya ditutup dengan barrier ataupun pembatas beton. Dan yang masih ditutup ini ada pekerjaan saluran air ataupun drainase yang diperlukan untuk mengalirkan air dari sisi atas yang kita lihat sudah ada pipanya disiapkan di sini sehingga jalur kereta tidak tergenang. Di ujung dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai ada kotak ya, struktur kotak beton dengan anak tangga yang bisa dipakai untuk akses masyarakat atau mungkin ini sebagai exit emergency nantinya belum kita ketahui. Lanjut di bawah di bagian dari stasiun di sini jalannya cukup banyak yang tidak rata. Kemudian aspalnya tambal sulam dan juga betonnya sama. Nah, mudah-mudahan setelah selesai secara keseluruhan area ini diaspal rapi, yang tadi trotoarnya juga direvitalisasi, pagar yang ada di bagian pinggir dibaguskan sehingga kawasan Manggarai berubah menjadi kawasan yang lebih asri, ya, lebih tertata dan lebih rapi. Tiang-tiang dari kabel udara pun kita lihat ada di sini pinggir ya. Dan salah satunya adalah tiang nampaknya kamera ETLA. Di depan sana ataupun di bagian atas dari pilar-pilar kita lihat untuk segmen bajanya itu sudah ada 3 yang disambungkan. Jadi ada 3 segmen membentuk satu steel box girder memanjang dan itu 2 set ataupun 2 steel box girder jadinya.
Kemudian dari halte Transjakarta ini sebenarnya akan ada JPO yang menghubungkan halte dengan stasiun LRT Jakarta Manggarai. Tadi kita lihat ada tiang-tiang kecil ya, namun untuk keseluruhannya mungkin di awal-awal belum ya, tapi para penumpang dapat turun mungkin melewati area pinggir jalan, trotoar dan lainnya sehingga bisa menuju ke halte Transjakarta dan menuju lagi ke arah stasiun KRL KAI Manggarai. Tampak rangka-rangka besi di sini disusun ya sedemikian rupa sebagai penopang untuk mendukung ataupun mensupport proses-proses pengangkatan dari segmen-segmen baja ataupun steel box girder pada saat dinaikkan ke atas dan di launching sedikit demi sedikit ke arah rel dan melintas tersambunglah dengan steel box girder yang dari arah Jalan Tambak. Kita lanjutkan ke arah Jalan Tambak ya, di bagian ujung dari pilar portal ini ada steel box girder yang sudah mendekat, namun nampaknya fokusnya adalah lebih kepada melaunching dari steel box girder ini, mendorongnya sampai ke titik temu nantinya dengan pilar 161B di seberang ataupun sudah di kawasan Manggarai. Baik, masuk ke Jalan Tambak masih sama, tidak banyak perubahan yang kita lihat. Kemudian kita akan lanjutkan untuk memperhatikan progres-progres yang ada di stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai berupa akses yang sudah disiapkan di ujung dari Jalan Minangkabau. Ada rangka-rangka beton ya sebagai penopang untuk akses masyarakat yang mungkin ini berupa anak tangga dapat masuk menuju ke area concourse dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Untuk ornamen-ornamen penutup dari dinding stasiun kita lihat sudah makin banyak. Nah ini tadi tangga zigzag yang ada. Berbeda dengan yang sisi utara, untuk sisi selatan dari Jalan Sultan Agung di sini menuju ke arah Pasar Rumput belum dibuka pembatas-pembatasnya karena ada pekerjaan saluran atau drainase tadi ya. Lalu ada pekerjaan perapian dari median jalan di bawah dari pilar-pilar LRT Jakarta fase 1B. Yang di bagian kiri ini yang tadi kita sempat membuat desain untuk menghilangkan kabel udaranya. Sebenarnya kalau kabel udaranya sudah tidak ada ya, trotoarnya dibaguskan walaupun bangunannya bangunan lama, asal bersih kemudian direstorasi biasanya akan menarik untuk dikunjungi, dilihat ya, seperti itu. Dan pilar terakhir yang nantinya akan diteruskan ke arah duku atas adalah pilar yang ini, yaitu pilar 186B. Nah untuk fase 1C yang dari Manggarai ke duku atas kita belum ketahui kapan akan dimulai, tetapi untuk pencanangannya sudah diresmikan dan disahkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang jaraknya hanya sekitar 1,8 km. Baik, di Jalan Tambak sendiri di dekat McDonald ini adalah salah satu jalan akses, jalan motong shortcut dari arah flyover Pramuka. Tembusnya di sini. Kita melihat area di bagian bawah tidak banyak perubahan. Lalu masih ada alat-alat berat dan juga material-material yang disiapkan mungkin ya untuk melanjutkan proses-proses pemasangan rel dan juga meneruskan dari layang LRT Jakarta menuju ke arah pintu air Manggarai, crossing di atas layang KRL. Rangka-rangka besi yang kita lihat di sini berupa rangka-rangka besi kotak ya, yang ini biasanya dipergunakan sebagai nose ataupun untuk mengarahkan launchingnya dari steel box girder. Nah ini juga lawan arah. Kalau tidak lawan arah berarti para pengendara kendaraan roda 2 ini sebenarnya harus mengikuti putaran yang ada di dekat Toba Dream ya, kemudian masuk lagi ke Jalan Minangkabau.
mungkin jauh ya menurut mereka. Nah, dari pinggir dapat kita lihat ini sudah ada satu steel box girder yang memanjang dan mulai crossing di atas double track, tinggal dinaikkan satu lagi. Sebenarnya ada pekerjaan lain di sekitar stasiun Manggarai, yaitu pekerjaan manuver track untuk kereta jarak jauh. Jadi kereta KAJJ nantinya akan dipindah ke stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Hanya saja sedikit kita lihat aksesnya menuju ke stasiun Manggarai adalah seperti ini. Jalannya dipenuhi oleh di bagian pinggir di kanan untuk parkir kendaraan bermotor roda 2. Banyak juga yang melawan arah seperti yang barusan. Di pinggir kiri ini adalah para pedagang yang menggunakan area badan jalan untuk berdagang dan memarkir kendaraan lalu lintas. Jadi kalau bis Transjakarta lewat di sini benar-benar ekstra hati-hati dikarenakan faktor-faktor tadi. Tampak di bagian atas sudah terpasang girder-girder betonnya ya dari gedung baru stasiun Manggarai ke arah pilar-pilar yang nantinya akan jadi manuver track. Jadi kereta-kereta jarak jauh pada saat menurunkan penumpang akan maju ke arah manuver track dan pindah ya menggunakan wesel ke jalur keberangkatan. Nah, itu fungsinya. Jadi bukan diteruskan ke arah Cikini ya ataupun ke arah Gambir. Ini yang penting akses. Kalau misalnya KAJJ dipindahkan, orang tentu berharap akses menuju ke stasiun Manggarai sama dengan akses menuju ke stasiun Gambir. Tampak para pekerja di atas dari steel box girder. Bisa dibayangkan ukuran dari girder baja tersebut ya, segmen-segmennya. Dan bersiap untuk crossing di atas layang KRL Cikini Manggarai, yaitu Bogor Line. Adapun bentangan layang yang menghubungkan pilar 160B dan pilar 161B di atas layang KRL ini adalah 80 meter dan tingginya itu berada 11 meter dari layang KRL. Kalau kita lihat untuk pilar 161B, di situ modelnya mirip dengan balance cantilever atau berbeda ya, karena ini ditopang oleh struktur baja sementara. Nanti kalau sudah selesai tersambung, struktur baja penopangnya akan dilepas. Nah, di samping kita ini ada dua krennya bekerja untuk proyek yang berbeda. Yang tadi yaitu pembangunan dari manuver tracknya kereta jarak jauh. Di lantai atas di mana kita berdiri ini akan ada 10 jalur nantinya dengan 5 peron pulau ya. Jadi dua sisinya ada 2 track. Nah, track untuk Bogor Line ada 4, kemudian kereta jarak jauh ada 6. Jadi kereta jarak jauh akan turun di lantai atas dan pindah ke Bogor Line kalau memang para penumpang dari luar kotanya akan ke Bogor atau ke arah kota, atau juga turun ke lantai bawah ya ke kereta Cikarang Line misalnya untuk yang menuju ke Bekasi atau juga ke arah Sudirman Tanah Abang seterusnya. Untuk peron yang baru ini sudah cukup lebar dan memadai ya untuk para penumpang. Sedangkan untuk kereta jarak jauh punya peron sendiri. Jadi harusnya ya tidak begitu signifikan penambahan penumpang pada saat kereta jarak jauh datang misal ya. Seperti itu. Tetapi untuk area concourse di lantai bawah, kereta jarak jauh dan kereta KRL mereka akan bertemu di ruangan tersebut ya. Mungkin ada yang ke bandara dari jarak jauh, ada kereta bandara. Baik, kita lihat pantauan udara untuk stasiun LRT Jakarta Matraman dari media sosialnya Waskita.
sudah dipasang solar panel, tapi baru satu sisi, tinggal dilanjutkan sisi berikutnya. Kemudian yang di Jalan Tambak, ya, ada satu trek lagi yang belum selesai sampai ke arah pintu air Manggarai. Dan materialnya kita lihat sudah disiapkan berupa batang-batang baja dan juga bantalan rel yang ini. Langsung berikutnya dilanjutkan dengan steel box girder. Ini setelah selesai steel box girdernya nyebrang ya ke pilar 161B, maka akan ada proses pengecoran yang dimulai pemasangan bondex-bondex di bagian tengah dan rangka-rangka di bagian pinggir untuk membuat deck ataupun lantainya lebih lebar. Ditambah lagi adalah pembuatan ataupun pembangunan parapet pagar pembatas dari layang LRT Jakarta. Nah, setelah selesai hal-hal tersebut, maka bisa dilanjutkan dengan meneruskan pemasangan rel dengan menempatkan bantalan-bantalan rel dan juga relnya. Jadi masih agak lama ya proses-prosesnya, mudah-mudahan selesai dengan target yang tidak dicapai, yaitu di bulan Agustus, yang terlebih dahulu perlu diuji coba. Nah, kalau setelah selesai uji coba dan dinyatakan aman ya, maka masyarakat mulai dapat menggunakannya sampai ke arah Manggarai. Sampai ke arah Manggarai sementara ini ya, sambil menunggu fase 1C, terusan dari Manggarai ke arah Pasar Rumput dan menuju ke arah Duku Atas. Duku Atasnya kalau kita perhatikan desain dari stasiun berada di seberang ya ataupun dekat Wisma BNI. Nah, kalau stasiunnya ada di sana itu sebenarnya agak jauh ya. Mungkin perlu ditambah satu stasiun lagi di bagian tengah, misalnya di Halimun. Ini berdasarkan usulan-usulan yang kita dengar dari sahabat-sahabat On Road Indonesia dan juga para netizen. Cukup padat kawasan Manggarai ini. Mudah-mudahan dengan adanya stasiun sentral dan superblok kawasan transit oriented Manggarai yang sedang disiapkan, maka kawasan-kawasan padat penduduk ya, mereka dapat direlokasi ke superblok yang ada, dan area-area tersebut bekas dari hunian penduduk dapat dilakukan penataan menjadi kawasan yang lebih bersih, lebih baik dan lebih tertata menuju Jakarta sebagai kota global. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.